Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Firman Bayastama, NIM J1A019181 dari kelas A 2019. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk memaparkan secara singkat materi ilmu pemulihan ternak, yaitu penaksiran heritabilitas. Heritabilitas merupakan salah satu parameter genetik terpenting dalam aplikasi pemulihan ternak. Nah, karena heritabilitas sendiri merupakan bagian dari keragaman total yang disebabkan karena pengaruh genetik atau terutama gen-gen aktif. Nah, heritabilitas sendiri menunjukkan pula seberapa besar ragam fenotipa menggambarkan kemampuan genetik ternak, serta seberapa besar keunggulan tetua yang akan diwariskan kepada keturunannya. Heritabilitas sendiri dapat ditaksir menggunakan beberapa metode, dan yang paling banyak digunakan adalah dengan metode korelasi saudara tiri bapak, atau biasa yang disebut parental correlation half-seed. Heritabilitas sendiri ditaksir dengan bantuan analisis variansi yang mampu memecahkan keragaman total menjadi keragaman yang memiliki informasi genetik. Heritabilitas juga dapat pula ditaksir menggunakan metode regresi antara catatan produksi tetua dengan catatan produksi anaknya. Model atau formula yang digunakan dalam pemakaian penaksiran heritabilitas ini menggunakan regresi antara produksi anak dengan produksi salah satu tetuanya, atau antara pejantan maupun induknya. Nah, rumus untuk sebelum mencari heritabilitas, tentu kita harus mencari koefisien regresi anak tetuanya, yaitu biasa yang bisa dilambangkan yaitu BOP, di mana BOP sendiri memiliki rumus COV-OP per var P, atau sama dengan setengah FARG per FARP sama dengan setengah simpang baku kuadrat G per simpang baku kuadrat P, atau sama dengan setengah heritabilitas. Nah, jadi heritabilitas sendiri dapat disimpulkan menggunakan rumus 2BOP, di mana BOP sendiri merupakan koefisien regresi anak tetua, O offspring atau anak, dan sedangkan P itu merupakan parental atau tetua. Nah, COV pada rumus sebelumnya merupakan paragram atau kovariansi antara anak dengan tetua, sedangkan var P pada rumus BOP sebelumnya yaitu merupakan ragam atau variansi dari tetua. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Nah, pada contoh kali ini ada data berjumlah 20. Nah, ini merupakan data produksi susu. Oke. Dan di data sendiri diketahui produksi induk setiap induk, dan setelah itu diketahui produksi anaknya berapa. Kemudian di sini juga sudah ada hasil kuadrat dari produksi induknya sendiri dan hasil kuadrat dari produksi anaknya sendiri, dan juga yang terakhir ada hasil perkalian antara produksi induk dengan produksi anak atau P kali O. Nah, dalam mencari data ini tentu harus kita mengetahui jumlah dari setiap produksinya, yaitu jumlah keseluruhan dari produksi induk atau P dan jumlah keseluruhan dari produksi anak atau O, dan P kuadrat
dan O kuadrat maupun P kali O. Nah, dan untuk P dan O sendiri kita juga harus menentukan produksi rata-ratanya dari populasi P dan populasi O. Dan di sini sudah diketahui ya bahwa rata-rata populasi produksi induk P yaitu 5.216,7, sedangkan rata-rata produksi anak atau O yaitu 4.876,65. Oke, selanjutnya kita langsung masuk dalam menghitung jumlah kuadrat atau JK dan jumlah hasil kuadrat atau JHK. Nah, untuk mencari JKP atau jumlah kuadrat yang P atau produksi induk, nah kita menggunakan rumus jumlah produksi kuadrat, jumlah dari P kuadrat dikurang P jumlah keseluruhan dari P dikuadratkan dibagi dengan jumlah semua data yaitu 20, sehingga hasil dari JKP yaitu 12.150.230,20. Nah, selanjutnya kita mencari JKO atau jumlah kuadrat produksi anak atau O. Nah, untuk mencari JKO, rumusnya sama seperti mencari JKP, hanya saja pada JKO kita menggunakan jumlah yang O kuadrat dengan jumlah O-nya. Nah, sehingga hasilnya 9.466.666,55. Nah, yang terakhir kita menentukan jumlah hasil kali atau JHK. Nah, JHK OP sendiri kita cari menggunakan rumus jumlah dari jumlah dari perkalian dari P kali O dikurang jumlah dari P, jumlah seluruh dari P, jumlah total dari P dikali jumlah total dari O dibagi jumlah semua data yaitu 20. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil 1.824.236,9. Nah, setelah kita mencari JHK, JK dan JHK, itu kita menghitung koefisien regresi dan heritabilitas. Nah, sebelumnya untuk mencari koefisien regresi sudah diketahui bahwa rumusnya yaitu BOP sama dengan JHKOP dibagi dengan JKP, yaitu mendapatkan hasil 0,15. Nah, setelah mencari BOP-nya kita bisa mencari heritabilitas. Nah, heritabilitas sendiri rumusnya adalah 2 kali BOP sehingga hasilnya 2 kali 0,15 atau sama dengan 0,30. Nah, setelah itu kita harus menghitung salah baku dari heritabilitas tersebut. Nah, salah baku heritabilitas tersebut bisa kita cari menggunakan rumus SB kuadrat sama dengan jumlah O kuadrat min jumlah OP kuadrat per jumlah P kuadrat per N-2, atau SB kuadrat sama dengan JKO min JHKOP kuadrat per JKP per N-2. Kemudian, nah, dan juga ada rumus SEBOP sama dengan akar S kuadrat B per JKP, sehingga bisa disingkat dengan SEH kuadrat sama dengan 2 kali SE BOP. Nah, untuk mencari hasil dari perhitungan S kuadrat B sama dengan, setelah kita memasukkan rumusnya tadi, hasil yang kita dapat yaitu sebesar 510.709,7456. Nah, sehingga
SE BOP-nya bisa kita cari mendapatkan hasil sebesar 205. Nah, sehingga hasil SE H kuadratnya atau SE heritabilitasnya yaitu sebesar 0,41. Jadi, heritabilitas dari data yang sudah diketahui tadi yaitu 0,30 plus minus 0,41. Oke, mungkin sekian penjelasan sedikit dari materi penaksiran heritabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.